Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Windy Fitriani, saya sendiri Sylvia Kudratunada, Vivi Novisa Putri, dan Ilham El Zamzami. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Ushul Fikih dengan tema pembahasan yaitu ijtihad. Yang pertama adalah pengertian dari ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jahd atau al-juhd yang berarti al-masyiyyaqat, kesanggupan atau kesusahan, dan at-taqat, kesanggupan dan kemampuan. Atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus yang artinya dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Demikian juga dilihat dari kata masdar dari fi'il madhi yaitu ijtihada, penambahan hamzah dan ta pada kata jahada menjadi ijtihada pada wazan ifti'ala yang berarti usaha untuk lebih sungguh-sungguh. Seperti halnya kasaba menjadi iktasaba berarti usaha lebih kuat dan sungguh-sungguh. Dengan demikian, ijtihada berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya. Ijtihad dalam pengertian lain yaitu berusaha memaksimalkan daya dan upaya yang dimilikinya. Ijtihad bisa digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut tentang hukum Islam. Pengertian ijtihad dapat dilihat dari dua sisi, baik dari segi terminologi dan etimologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian, pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah atau syara' dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas dan makku agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Ahli ushul fikih menambahkan kata-kata al-faqih dalam definisi tersebut sehingga definisi ijtihad adalah pencurahan seorang faqih atas kemampuannya. Selanjutnya adalah dalil ijtihad. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam. Yang menjadi landasan dibolehkannya ijtihad banyak sekali, baik melalui pernyataan yang jelas maupun berdasarkan isyarat. Di antaranya adalah yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, sesungguhnya kami turunkan kitab kepadamu secara hak, agar dapat menghukumi di antara manusia dengan apa yang Allah mengetahui kepadamu. Dalam ayat tersebut terdapat penetapan ijtihad berdasarkan qiyas. Sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Perintah mengembalikan sesuatu yang diperbedakan kepada Al-Quran dan Sunnah. Menurut Ali Hasabullah adalah perintah agar orang tidak mengikuti hawa nafsunya dan mewajibkan untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya dengan jalan ijtihad dalam membahas kandungan ayat atau hadis dengan menerapkan kaidah-kaidah umum yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Seperti menyamakan hukum sesuatu yang tidak ditegaskan hukumnya dengan sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran, karena persamaan ilatnya seperti dalam praktek qiyas atau analogi, atau dengan meneliti kebijaksanaan syariat.
Melakukan ijtihad seperti inilah yang dimaksud mengembalikan sesuatu kepada Allah dan Rasul-Nya seperti yang dimaksud oleh ayat tersebut. Yang ketiga adalah adanya keterangan dari sunnah, ayat yang memperbolehkan berijtihad, di antaranya sabda Nabi SAW. Artinya, apabila hakim memutuskan hukum dengan berijtihad dan ia menemukan kebenaran dalam berijtihadnya, maka ia mendapat 2 pahala. Jika ia tidak memperoleh kebenaran dalam ijtihadnya, maka ia memperoleh 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pembagian ijtihad. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i, beliau menyamakan ijtihad dengan qiyas, yakni 2 nama tetapi maksudnya 1, dan tidak mengakui ra'yu yang didasarkan pada istihsan dan masalah mursalah. Yang kedua, menurut Ad-Dawalibi, beliau membagi ijtihad menjadi 3 sebagaimana sesuai dengan pendapat Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, yaitu ijtihad al-batani, ijtihad al-istisilah. Menurut Muhammad Taqilu Al-Hakim, beliau membagi ijtihad menjadi 2, yakni ijtihad al-aqli dan ijtihad syar'i. Syarat-syarat ijtihad. 1. Ilmu yang memungkinkannya mengetahui berbagai macam dalil, syarat-syarat dalil yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. 2. Mengetahui bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya sehingga memungkinkan bagi mujtahid untuk memahami dengan baik perkataan Arab dan cara-cara mereka menggunakan bahasanya. 3. Mengetahui nasih dan mansuh dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 4. Mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan mana yang sahih, mana yang hasan, dan mana yang dhaif. Ruang lingkup ijtihad. Dalam pembahasan ijtihad itu, kita harus mengetahui bahwa tidak semua permasalahan itu bisa dan harus diterjemahkan atau dicari solusinya dengan cara ijtihad. Ruang lingkup ijtihad menurut Syekh Muhammad Al-Madani adalah hukum yang tidak ditetapkan secara jelas dan qat'i, baik periwayatannya maupun artinya oleh Al-Quran dan hadis. Bidang ijtihad secara konsep hukum Islam itu dibagi menjadi 2. Bagian pertama, al-qat'iyat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh dalil yang tegas dan konkret, tidak mengandung kemungkinan diberikan penafsiran logika, dan juga tidak mungkin untuk ditakwilkan. Hukum seperti ini itu berlaku abadi, universal, dan tidak bisa dirubah. Bidang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, bidang akidah dan segala hal yang terkait dengannya. Akidah itu adalah suatu prinsip yang membatasi seseorang bisa menjadi mukmin ataupun kafir. Oleh sebab itu persoalannya harus ditetapkan lewat konteks yang meyakinkan. Kedua adalah bidang amaliyah atau implementasi dari akidah. Ketentuan bidang ini ditegaskan secara konkret dan seluruh umat Islam juga sudah sepakat bahwa dalam hal ini bukan lapangan kajian mujtahidin dan berlaku tetap, tidak berubah-ubah meskipun dalam kondisi dan situasi bagaimanapun. Ketiga, bidang kaidah hukum yang diambil dari syariat Islam, baik berupa teks ataupun penelitian. Kaidah tersebut juga menjadi dasar hukum syariat Islam. Bagian kedua adalah az-zaniyat, yang merupakan lawan dari al-qat'iyat. Inilah yang menjadi ruang lingkup pembahasan ijtihad. Bagian ini juga dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama, bidang pemikiran teologi atau ilmu kalam. Tapi bidang ini itu tidak sama dengan aqaid atau bentuk jamaknya akidah. Pemikiran teologi sendiri memiliki kemungkinan munculnya pendapat yang berbeda-beda. Banyak persoalan yang bisa dikaji dalam bidang ini. Yang kedua adalah bidang amaliyah. Sebagian dari masalah dalam bidang ini berstatus qat'i, sebagian lagi berstatus zanni. Artinya mengandung kemungkinan untuk diberi interpretasi. Dan yang terakhir adalah bidang kaidah mazhab. Kualifikasi mujtahid. Mujtahid itu
adalah seseorang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat dan tatbiq, yaitu mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat dan juga penerapan hukum. Dalam menentukan syarat-syarat bagi seorang mujtahid ada banyak sekali perbedaan dari beberapa pemikir Islam. Yang pertama, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Menurutnya, syarat-syarat bagi seorang mujtahid itu harus tahu syariat dan hal-hal yang berkaitan dengannya, serta adil dan tidak melakukan maksiat yang dapat merusak keadilannya. Menurut Fakhr al-Din Muhammad bin Umar bin Al-Husain Al-Razi, syaratnya adalah mukallaf, mengetahui makna lafaz dan rahasia, mengetahui keadaan mukhatab yang merupakan sebab pertama terjadinya perintah atau larangan, mengetahui keadaan lafaz, apakah memiliki qarinah atau tidak. Sedangkan menurut Abu Ishaq bin Musa al-Syatibi, yaitu paham tujuan syara', mampu menerapkan hukum, menetapkan hukum, memahami bahasa Arab, dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya. Sebagian persyaratan-persyaratan itu ada yang sudah disepakati dan ada yang masih diperdebatkan. Adapun syarat-syarat mujtahid yang sudah disepakati yaitu mengetahui Al-Quran, mengetahui asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Al-Quran secara komprehensif, bukan hanya pada tataran teks tetapi juga akan mengetahui secara sosial psikologis, mengetahui nasikh dan mansukh, mengetahui as-sunnah atau hadis, mengetahui ilmu diroyah hadis. Ilmu diroyah itu menurut Al-Ghazali itu mengetahui riwayat dan memisahkan hadis yang sahih dari yang rusak, dan hadis yang bisa diterima dari hadis yang ditolak. Kemudian mengetahui hadis nasikh dan mansukh, mengetahui asbabul wurud hadis, yaitu setiap kondisi, situasi, dan lokasi di mana hadis tersebut muncul, mengetahui bahasa Arab, mengetahui tempat-tempat ijma', mengetahui usul fikih, mengetahui maksud dan tujuan syariah, mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya, bersifat adil dan takwa. Untuk mengetahui produk hukum yang telah diformulasikan oleh mujtahid itu benar-benar proporsional, jauh dari kepentingan politik dalam istinbat hukumnya. Adapun ketentuan yang masih diperselisihkan adalah mengetahui ilmu usluhuddin, ilmu mantik, dan cabang-cabang fikih. Muhaimin berpendapat dengan sesuai syarat-syarat yang dimilikinya bahwa mujtahid itu dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama, mujtahid mutlak, yaitu mampu menggali hukum-hukum agama serta sumbernya dan mampu menerapkan dasar pokok sebagai landasan ijtihadnya. Mujtahid mutlak dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, mujtahid mutlak mustaqil atau menggunakan metode dan dasar-dasar yang dia susun sendiri. Yang kedua, mujtahid mutlak munsib atau mencapai derajat mutlak mustaqil tapi dia tidak menyusun metode tersendiri mengenai hukum-hukum agama. Dan yang kedua adalah mujtahid madzhab. Dia mujtahid yang mampu mengeluarkan hukum yang tidak atau belum dikeluarkan oleh mazhabnya dengan cara menggunakan metode yang telah disusun oleh mazhabnya. Mujtahid ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, mujtahid takhrij atau biasa disebut mujtahid asbabul wujud, dan mujtahid tarjih atau mujtahid fatwa.